tidak siap ataupun salah satu saja yang tidak siap, itu juga tidak akan bisa memperlancar ataupun melancarkan suatu produksi murai batu kita. Oke lagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Jadi saya kebetulan lewat sini tadi, dan pertama kali lewat saya udah curiga kok indukannya nggak ada, ya hilang apa lagi di bawah gitu ya. Saya lihat memang lagi di bawah taunya. Saya berharapnya tadi digelodok, dan lewat yang kedua ini benar-benar digelodok. Tuh sedang bawa, kelihatan nggak sih kalau saya zoom? Tuh lagi bawa ranting guys ya. Nah mungkin nggak begitu kelihatan kalau di kamera ya, karena itu sebelah sana dia, apa namanya, ranting yang arahnya. Nah nanti mudah-mudahan bisa terlihat. Nah ini dia udah pilih-pilih glodok ya. Alhamdulillah. Jadi murai batu yang kita ragukan kemarin, sebenarnya saya tidak ragu ya, cuma saya sampaikan di video, mungkin Anda ragu ya, mungkin Anda ragu dengan murai batu ini. Tapi saya yakin murai batu ini bisa. Tapi dengan catatan si murai batu ini prosesnya mungkin agak lama. Tapi ini banyak tapinya. Ternyata ini udah angkut sarang ya. Karena mereka udah saling cocok dan saling siap ya, kemungkinan dari segi bulu dan sebagainya. Hanya saja bulu betina yang ekornya itu bagian putih-putihnya itu udah pada patah-patah karena proses penjodohan kemarin ya, dan juga karena pakan juga pengaruhnya. Nah itu kelihatan ya, tuh, mulai kelihatan nggak? Ah itu dia, tuh kan ranting tuh kan. Nah itu rantingnya. Dah, jadi kalau sudah posisi seperti ini, berarti si murai batu sudah nyaman dengan kandang maupun dengan pejantan ya. Yang mana kalau dia sudah nyaman dengan kandang tapi tidak nyaman dengan pejantan, tetap saja tidak bakal berhasil ya. Tapi kalau misalkan dia sudah sama-sama klop, sudah sama-sama siap ya, insya Allah ini bakal baik untuk kelanjutannya ya. Nah untuk pejantan, tuh pejantan ini udah siap, dan kemarin tuh saya lihat pejantan ini sangat gembira, sangat gimana gitu ya, sangat bergairah. Yang awalnya kayak burung malas, burung apa, dan sekarang dia malah seperti udah siap-siap banget. Makanya itu tadi saya udah yakin bahwasanya mereka ini udah siap gitu. Nah kita lihat lebih dekat lagi guys ya. Ini kayak kita buka pintunya. Biasanya di tempat air mandinya itu banyak sarang. Kalau misalkan dia udah mulai buat sarang, ini malah banyak kotorannya. Tuh, nah ini kita shoot lagi lebih dekat ya. Tuh, betina yang awalnya kemarin diragukan, alhamdulillah sekarang udah angkut sarang. Nah, jadi di sini kita dapat suatu pelajaran bahwasanya yang penting itu adalah kesabaran dan juga konsistensi. Kemudian kecocokan burung dan kesiapan burung itu juga sangat mempengaruhi. Nah, ini kayaknya udah gembung-gembung, jangan-jangan udah kawin ini. Ya. Makanya untuk beternak murai batu bukan hanya dilihat dari kemantapan. Nah itu udah gembung, wah udah kawin ini. Bukan dilihat hanya dari satu sisi ya. Misalkan wah kandang saya sudah mantap, pakan saya sudah lengkap. Tapi si jantan maupun betina tidak siap, ataupun salah satu saja yang tidak siap, itu juga tidak akan bisa memperlancar ataupun melancarkan suatu produksi murai batu kita.
Nah, jadi di sini kayaknya saya senang banget ini. Ya, walaupun ini pejantannya, ini adalah pejantan yang kemarin saya sampaikan bahwasanya pejantan ini tidak ada suaranya. Ya, ini burung lapangan yang katanya ini ya, katanya burung mahal juga ya. Saya nggak peduli itu, yang penting nanti kita buktikan aja terahnya seperti apa. Nah, coba saya share itu kepalanya itu beda gitu ya. Ini kita lihat kepalanya, kita shoot. Kepalanya itu mempunyai ciri khas sendiri. Kalau dari samping itu kayaknya panjang kepalanya. Ini dia di atas, ini udah gembung. Nah, kalau dia udah gembung, terus kemudian betinanya sudah gemuk ya, itu udah nggak lama biasanya ya. Gemuk bukan kegemukan ya, bukan ngelemak gitu ya, tapi gemuk dalam artian badannya itu ideal dan geraknya juga bagus. Nah, ini mungkin kita biarkan dulu, dan ini perlu kita ganti terus airnya ya, karena di saat dia angkut sarang itu biasanya ini pada kotor, dan kadang itu malahan dia nyuci apa namanya, nyuci rantingnya itu di sini tuh. Saya udah lihat itu kok udah acak-acak ranting di bawah itu. Ya mudah-mudahan aja memang prosesnya lancar. Ini dia. Ini kita ambilkan air dulu, air baru ya. Khusus airnya di sana. Oke, kita lanjut. Tadi airnya udah kita ganti. Nah, di sini saya mau nyampaikan juga suatu informasi ya, mungkin informasi yang penting bagi teman-teman yang baru, karena banyak sekali yang bertanya, Mas, murai batu saya itu jarang dekatan ya, jarang deketan gitu loh, tidurnya juga jauh-jauhan, satu di bawah satu di atas. Apakah itu mempengaruhi reproduksinya? Menurut saya nggak masalah ya, mau dia tidur di mana, yang satu di mana, mau dia dempetan, itu tidak menjamin murai batu bakal produksi ataupun menetas ya. Mungkin yang dimaksud itu menetasnya ya, bukan produksinya. Produksi itu dari telur pun itu udah produksi sebenarnya, tapi kalau yang disebut menetas itu kan berarti udah ada perkawinan antara jantan dan betina. Jadi gini, saya punya murai batu tersebut kedua-duanya ya, yang satu tidur berdempetan dan yang satu tidur di atas, yang satunya di bawah. Itu saya punya jenis itu semua. Ada yang tidurnya berdempetan itu malah telurnya kosong, nggak ngasil. Dan ada juga yang tidurnya satu di atas satu di bawah, bahkan saya nggak pernah kelihatan yang betinanya, malah jauh-jauhan terus, itu malah menetas. Nah, jadi apa di situ artinya? Semua itu juga tergantung dari karakter betina dan pejantan. Dia memang ada tipenya cuek, seperti tidak jodoh tapi dia jodoh ya. Kalau yang ini masih tipe sedang-sedang ya, dia sering berduaan juga ya, sering berduaan, kadang jauhan juga ya. Nah, ditambah lagi ini sangat sesuai, yang mana pejantan tadi gembung dan betinanya sudah angkut sarang ya, berarti ini udah ada keterkaitan antara mereka berdua ya. Mudah-mudahan memang pas, yang ya udah sama-sama kawin dan siap berproduksi ya. Nah gitu. Jadi untuk masalah tidur itu nggak usah di apa namanya ya, dipermasalahkan ya. Yang penting itu dia berproduksi, penting dia menghasilkan ya. Jadi bukan berarti yang tidurnya berdempetan nggak bakal produksi, nggak juga ya. Ada juga punya saya yang setia, tipenya setia seperti itu tadi, tidurnya berdempetan dan sebagainya, dan dia menghasilkan anakan. Dan juga yang tidurnya jauhan seperti tidak jodoh, bahkan makan aja dia ganti-gantian kadang, tapi dia menghasilkan anakan. Nah itu semua ada ya, itu tergantung tipe, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting itu adalah murai batu tersebut di dalam tidak berantem, tidak sampai ngebantai dan sebagainya. Itu yang perlu dicatat ya, bukan itu patokan ya, bukan tidur patokannya, tapi patokannya adalah murai batu aman di dalam kandang tangkaran selama seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Kalau udah di dalam itu berarti dia sudah akur, tinggal klopnya ataupun kecocokan ataupun jodoh tadi ya, seperti itu.
Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Inilah tadi sedikit video gembira saya, dan mungkin video ini juga menjadi suatu pelajaran buat teman-teman. Kalau batu yang kita ragukan ternyata udah siap berproduksi. Oke, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.